Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa, pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini di dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang
Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pujilah, pujilah Tuhan yang Maha Baik. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Pujilah, pujilah Tuhan yang Maha Baik. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang. Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Pujilah, pujilah Tuhan yang Maha Baik. Umat dipersilakan berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata belaka, melainkan dengan perbuatan yang nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Kedua mempelai yang berbahagia, Sebastian Bobi Mulyono Sutanto dan Anastasia Silvina Sari, orang tua dari kedua mempelai yang berbahagia, kedua saksi, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, lebih-lebih para keluarga dari kedua mempelai, dan juga para penatua jemaat yang hadir. Pada siang hari yang panas ini, kita
berkumpul bersama-sama di gereja ini untuk menghadiri, menyaksikan, dan tentu saja memberikan doa restu kepada kedua mempelai yang mulai hari ini saling mengikatkan diri, hidup sebagai pasangan suami istri dan membangun keluarga. Mereka berdua menikah menurut tata cara gereja Katolik. Dan pada intinya perkawinan Katolik adalah suatu janji, suatu kontrak. Karena itu di dalam upacara ini mempelai laki-laki mengucapkan janji nikah kepada mempelai perempuan. Mempelai perempuan mengucapkan janji perkawinan kepada mempelai laki-laki. Disaksikan oleh dua saksi, orang tua, sanak keluarga, dan famili. Sekali lagi, mereka menikah menurut tata cara gereja Katolik. Di dalam upacara ini, kedua mempelai mengucapkan janji pernikahan, dan pada akhir upacara, kedua mempelai dan dua saksi menandatangani berkas perkawinan. Artinya, janji yang diucapkan dengan lisan diteguhkan dengan membubuhkan tanda tangan hitam di atas putih. Para ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam upacara ini kedua mempelai memilih suatu bacaan. Injil diambil dari Yohanes bab 15, sedangkan bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Memilih bacaan pasti mempunyai harapan-harapan. Pasti mempunyai suatu impian-impian. Harapan agar supaya firman ini sungguh-sungguh terjadi, terlaksana pada kedua mempelai. Di dalam bacaan Injil yang diambil dari Yohanes, kita tahu Yohanes itu berbicara banyak tentang kasih, mengasihi dan dikasihi. Dan di dalam bacaan yang pertama yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, diungkapkan relasi antara suami istri. Saya mencoba untuk menangkap maksud dan harapan kedua mempelai untuk memilih bacaan ini. Kalau dipilih Injil Yohanes, dan Yohanes baik di dalam Injilnya maupun di dalam suratnya berbicara tentang kasih, maka kedua mempelai itu melihat berdasarkan kasih kemudian membangun keluarga, hidup sebagai pasangan suami istri, membangun keluarga, dan diharapkan kehidupan pasangan suami istri itu seperti yang diungkapkan oleh Paulus di dalam jemaatnya kepada Efesus dalam bacaan pertama. Para ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Kalau kita berbicara tentang kasih dari kedua mempelai, tentu kita bisa bertanya, kapan mulai bertemu pandangan pertama dan kemudian jatuh cinta? Nanti dalam pesta saja di koran. Tapi memang berdasarkan kasih. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia. Asam di gunung, garam di laut, ketemu di belang. Demikian juga Bobby dan Silvana. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Satu berasal dari gunung, satu berasal dari laut, kemudian ketemu. Ketemunya di mana bisa ditanya. Apakah di kampus, apa di airport, apa di plaza, apa di mall. Tetapi kira-kira begini. Asam di gunung, garam di laut. Ketemu di belanga. Asam di gunung, garam di laut, ketemu di belanga. Kemudian jatuh cinta, jatuh ke bawah nih, jatuh cinta. Nah, pada saat jatuh cinta, mereka terus-menerus saling mengenal satu sama lain. Dan kemudian setelah PDKT, jalan bareng. Kemudian mengambil komitmen untuk hidup sebagai pasangan suami istri dan membangun keluarga. Mereka itu falling in love, jatuh kan? Lalu pada saat tertentu mencapai suatu titik, dan titik ini adalah hari ini, hari perkawinan. Setelah mencapai suatu titik, mereka berdua akan berjalan, tidak jatuh lagi, tapi kemudian berjalan bersama-sama. Pada saat mereka berdua jatuh cinta, dapat diungkapkan dengan kata-kata yang pendek, falling in love. Pada saat tertentu, yaitu hari ini, mereka dua saling menikah, being in love. Ini falling in love, setelah menikah being in love. Karena itu setelah menikah 2, 3, 5 tahun, jangan ditanya lagi, kok rasanya tidak seperti dulu waktu falling in love ya? Memang enggak. Ini sudah tidak periode falling in love. Ini adalah periode being in love. Dan pada saat mereka berdua jatuh cinta, falling in love, terus berdialog. Dan kemudian mengambil suatu keputusan untuk hidup sebagai pasangan suami istri dan membangun keluarga. Lalu pada hari ini, titik ini, mereka memutuskan untuk hidup sebagai pasangan suami istri. Hidup sebagai pasangan suami istri adalah suatu keputusan, bukan perasaan, tetapi keputusan. Keputusan untuk selalu menjaga being in love. Dan ini tidak mudah. Ada sesuatu harapan juga. Kalau kedua mempelai itu mengambil bacaan yang pertama, yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Setelah falling in love, mengambil keputusan
untuk hidup sebagai pasangan suami istri dan membangun keluarga. Lalu di dalam perjalanannya being in love, maka kedua mempelai itu mengharapkan, menginginkan agar supaya kehidupan mereka berdua sungguh-sungguh menjadi suatu tanda yang besar, yaitu kasih Kristus kepada gerejanya. Hal itu dapat dimengerti demikian. Mereka berdua pada hari ini saling menerimakan sakramen perkawinan. Sakramen berasal dari kata sakramentum, artinya tanda. Mereka berdua hidup sebagai pasangan suami istri dan membangun keluarga di dalam kemesraannya, di dalam relasinya yang hangat, sangat mengharapkan dapat menjadi tanda yang nyata, tanda yang hidup dari kasih Allah kepada umatnya dan kasih Yesus kepada gerejanya. Pada hari ini mereka berdua menerima sakramen perkawinan. Dan sakramen perkawinan itu tidak selesai pada saat upacara gereja selesai. Dan nanti kalau pesta usai. Sedang mereka berdua mengucapkan janji perkawinan. Sakramen perkawinan itu menempel terus pada mereka berdua. Dan diharapkan relasi mereka, kehangatan relasi mereka, kemesraan mereka berdua sungguh-sungguh dapat menjadi tanda, jadi sakramen, tanda yang hidup dari kasih Allah kepada umatnya dan kasih Yesus kepada gerejanya. Para ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan mereka berdua masih terbentang jauh. Mereka berdua masih mempunyai impian dan harapan-harapan. Ingin being in love forever and ever. Ini rumusannya gaya milenial. Being in love forever and ever. Dan itu tidak mudah. Ngomongnya sih mudah, tapi di dalam pelaksanaannya tidak mudah. Karena itu kita semua para saudara, lebih-lebih para penatua, jemaat, para keluarga, marilah pada saat ini kita berdoa secara khusus bagi Bobby dan Silvana agar supaya perkawinan mereka berdua yang dimulai pada hari ini, ikatan suami istri untuk membangun keluarga yang dimulai pada hari ini berjalan terus sampai maut atau kematian memisahkan mereka berdua. Tuhan memberkati. Sekarang marilah kita lanjutkan upacara perkawinan halaman 6. Kedua mempelai dan dua saksi dipersilakan berdiri. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja, disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian berdua, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri.
Maka saya akan minta kepada kalian berdua untuk menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Pertama-tama imam bertanya kepada mempelai pria, setelah itu kepada mempelai wanita. Sebastian Bobi Mulyono Sutanto, adakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Iya, sungguh. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara seumur hidup? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudara dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada saudara dan mendidik mereka sesuai dengan hukum gerejanya? Iya, saya bersedia. Anastasia Silvana Sari Pramana. Adakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan ikhlas hati? Ya, sungguh. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami saudari dan tetap setia kepadanya seumur hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada saudari dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Maka tibalah saatnya untuk menyatakan janji perkawinan. Saya persilakan saudara masing-masing mengucapkan janji perkawinan dengan menumpangkan tangan di atas Alkitab. Saya, Sebastian Bobi Mulyono Sutanto, pilih engkau, Anastasia Silvana Sari Pramana menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghargai engkau sepanjang hidup saya. Saya, Anastasia Silvana Sari Pramana, memilih engkau, Sebastian Bobi Mulyono Sutanto, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa dan mohon berkat Allah atas kedua mempelai ini. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya di dalam sakramen perkawinan ini. Ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, Silvana, agar rahmat cinta damai tinggal di dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini, Bobi. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat dan gereja. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perhidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia di dalam kerajaan surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dilanjutkan dengan pemberkatan cincin pernikahan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini,
Dan kuduskanlah hamba-hambamu di dalam cinta kasih mereka. Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bobi, ambil dan kenakanlah cincin ini pada jari istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silvana, ambil dan kenakanlah cincin ini pada jari suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Sebastian Bobi Mulyono Sutanto, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebastian Bobi Mulyono Sutanto dan Anastasia Silvina Sari, di hadapanmu, itulah pasangan hidup yang telah dipilihkan Tuhan bagimu untuk mengarungi perjalanan hidup sebagai pasangan suami istri dan membangun keluarga. Semoga di dalam perjalanan kalian berdua, baik di dalam suka maupun duka, untung maupun malang, sehat maupun sakit, kalian berdua tetap saling menghibur dengan penuh cinta kasih. Dan semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan di dalam perayaan ini menjadi bagi saudara sumber kebahagiaan sejati. Slowly. Wedding kiss. Wedding. Sekarang kedua mempelai akan menghadap orang tua, mohon doa restu di dalam mengarungi perjalanan hidup yang baru sebagai pasangan suami istri dan membangun keluarga. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih yang Kau curahkan lewat kasih raya dan bunda sejak masa kanak-kanakku. Bagai tunas yang sedang tumbuh, hujan panas selalu menerpaku. Lewat tangan ayah dan bunda, selalu Kau menjagaku. Sungguh indah anugerah-Mu Tuhan, anak
turun lagi. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah salib ini, agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini, dan memberikan dorongan untuk selalu siap memberikan pengorbanan dan kebahagiaan pasangannya. Berkatilah juga kitab suci ini serta rosario, agar dapat dipakai oleh kedua mempelai sebagai sumber pengharapan dan penghiburan di kala susah, serta membangkitkan semangat cinta kasih sejati di kala gersang. Kami mohon limpahkanlah rahmat dan pertolongan-Mu bagi kedua mempelai ini. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Kembali. Kita lanjutkan dengan doa umat halaman 13. Doa umat. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan meneguhkan cinta Bobby dan Silvana. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan serta cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Sebastian Bobby Mulyono Sutanto dan Anastasia Silvana Sari Pramana yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan. Dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapatkan kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberikan mereka. Engkau telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami, dan di dalam keluarga kami, Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah Anda yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bobi, tubuh Kristus. Silvana, berlutut. Penutup halaman 16. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut kepadamu dan memaklumkan nama-Mu kepada segala bangsa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berkat penutup. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri upacara ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua di dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal di dalam hati dan rumah tangga kalian. Amin. Semoga kalian berdua diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup di dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian berdua menjadi saksi kasih Allah di dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kamu dengan penuh terima kasih di dalam kedamaian Allah yang kekal. Amin. Dan semoga dalam perjalanan Anda berdua hidup sebagai pasangan suami istri dan membangun keluarga, baik di dalam suka maupun duka, untung maupun malang. Kalian berdua selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan perkawinan sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kedua mempelai akan menghadap Bunda Maria untuk mohon bimbingan, pertolongan, dan perlindungan di dalam mengarungi perjalanan hidup sebagai pasangan suami istri dan membangun keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria, Bunda Yesus yang tercinta, pada hari yang berbahagia ini, kami menghadap kepadamu untuk memohon doa restumu. Sesaat yang lalu,
kami telah berjanji saling setia dalam menempuh perjalanan hidup selanjutnya sebagai suami istri. Oleh karena itu, ya Bunda yang tercinta, perkenankanlah kami memohon perlindungan dan bimbingan-Mu selalu, agar kami dapat membangun rumah tangga yang bahagia, dan agar cinta kami dapat bertahan dalam suka maupun duka, sehingga keluarga yang kami bangun berada dalam kedamaian ilahi bersama Yesus Kristus Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta.